Ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Seseorang yang berzina lalu bertaubat, Allah masih bisa menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sampai orang yang digibahinya memaafkannya. Pergi ke masjid menapaki jalan, langkah ringan hati terasa. Bulan Ramadan penuh ampunan, salam diucap, mohon dijawab bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang ana hormati para asatis dan asatizah. Yang ana hormati para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Serta hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, izinkan ana Najwa Aisyahrini dari SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pusat untuk menyampaikan tausiah singkat dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pepatah yang sering kita dengar. Mulutmu harimaumu. Ada juga yang mengatakan ucapan seseorang mencerminkan kualitas dirinya. Betul tidak? Ucapan yang keluar dari lisan kita bisa mengangkat derajat seseorang, namun juga bisa menjatuhkan ke dalam kebinasaan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Dan di dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu, maksiat apa saja yang harus kita hindari dari lisan kita? Yang pertama, menjaga lisan dari ghibah. Ghibah adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain meskipun apa yang dikatakan itu benar adanya. Ana yakin di tempat ini tentu tidak ada yang suka ghibah ya Bapak Ibu. Karena ini rumah Allah, betul? Dan ghibah berasal dari kata ghobah yang berarti tidak hadir. Artinya membicarakan keburukan orang lain saat orang tersebut tidak ada di tempat. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa dosa ghibah sangatlah berat. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis. Ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Seseorang yang berzina lalu bertaubat, Allah masih bisa menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sampai orang yang digibahinya memaafkannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Na'udzubillahi min zalik. Betapa berbahayanya ghibah ini. Hadirin sekalian, ucapan yang terasa ringan di lisan bisa berat hisabnya di akhirat. Yang kedua, menjaga lisan dari dusta. Dusta adalah pangkal dari banyaknya kerusakan. Imam Al-Mawardi rahimahumullah mengatakan bahwa dusta merupakan sumber dari berbagai kejahatan. Karena darinya lahirlah permusuhan, kebencian, adu domba, bahkan peperangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu berkata benar di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Innal abda la yatakallamu bil kalimah, la yulqi laha balan yahwi biha finnari ba'ida. Sungguh, seseorang yang mengucapkan satu kalimat tanpa dipikirkan akibatnya, hingga ia terjatuh ke dalam neraka, sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Betapa banyaknya dosa yang bersumber dari lisan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama melatih diri menjaga ucapan, memperbanyak zikir, dan membiasakan berkata yang baik. Marilah sama-sama kita jaga ucapan kita dari ucapan yang membuat Allah murka. Kita jaga dari ghibah, dusta, dan kata-kata yang menyakiti sesama. Semoga Allah menjadikan lisan kita lisan yang jujur, lembut, dan penuh zikir, serta menyelamatkan kita dari api neraka. Bulan Ramadan bulan mulia, bulan ampunan penuh berkah. Mari sama-sama jaga lisan dan perilaku kita agar puasa bernilai ibadah. Sekian yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahu muwafiq ila aqwamin thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.